Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pengguna motor listrik smooth tipe tempur ya. Saya mau menceritakan 1 tahun ini menggunakan motor listrik ya. Dalam 1 tahun ini, pas 1 tahun, bulan ini, bulan Juli, di awal Juli saya sudah melakukan samsat untuk pertama kalinya ya. Dan benar, bayar samsatnya cuma Rp35.000 dan itu bayar SWD KLLG. Itu adalah asuransi untuk kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan, kita berikan sumbangan yang 35 tadi bisa dipakai untuk klaim ya, untuk klaim asuransi jasara harja. Dan selama 1 tahun ini pengalaman yang paling tidak mengenakan, yang sering banget terjadi adalah saat swap ya, saat penukaran baterai. Jadi tidak ada jaminan saat kita melakukan penukaran baterai, saat kita melakukan swap baterai baru itu selalu berhasil ya. Seminggu yang lalu, hari Jumat kemarin, habis sholat Jumat, baterai saya di bawah 10 km. Akhirnya saya cari penukaran terdekat ya, di daerah Jalan Bulu Indah dan Pasar ya. Habis sholat Jumat, kondisi sudah mulai lapar itu, udah mulai lapar. Saya lakukan scan, itu baterai pintunya buka. Saya masukkan baterai saya tutup, saya tunggu, buka lagi. Jadi tidak keluar baterai baru, tapi membuka lagi. Saya tidak lakukan scan ulang, saya tutup lagi, pintunya saya tutup lagi. Setelah itu saya tunggu lama, 10 menit, gak ada baterai baru keluar ya. Akhirnya saya hubungi customer service ya. Saya hubungi customer service, nggak langsung dilayanin. Mendekati 10 menit itu baru dilayanin. Lalu dibantu, tunggu pak ya. Ketika saya masukkan itu kan di laci ketiga, itu dijawab sama customer service, kami bukakan di pintu keempat ya pak ya. Saya bilang ya. Sampai 10 menit itu ya, nggak keluar juga. Saya bilang nggak keluar gitu, nggak keluar. Akhirnya dibalas, mungkin lagi error pak. Solusinya bapak matikan mesinnya, tunggu 5 menit, lalu hidupkan kembali, akan kita ulang, akan kita reset sistemnya, katanya begitu. Nah, karena saya belum ada pengalaman mematikan mesin itu, saya carilah itu petugas Circle K ya. Saya ceritakan kronologinya, katanya, oh pak, untuk mematikan mesin ini itu pak, termistornya di sana ya. Hanya PCB MCB-nya itu saya matikan. Kabel besar di bawah itu, kabel power itu saya copot. Saya tunggu 5 menit. Setelah 5 menit itu saya pasang lagi, saya hidupkan kembali. Lama ya, 10 menit itu saya dibilangin, oke pak, kami bukakan baterai pak. Saya tunggu, nggak keluar baterai baru ya, nggak keluar pintu baru. Malah ada Gojek ya, Gojek yang pakai motor smooth juga datang, scan, langsung berhasil ya. Saya yang udah 30 menit lebih ini nggak berhasil ya. Akhirnya setelah menit ke-45 tuh, dari awal saya di penukaran baterai itu, menit ke-45, akhirnya dibukakan baterai baru. Saya copot, saya masukkan ke motor saya. Mohon ditunggu pak ya, kami hidupkan sistem motor listriknya ya. Karena kan motor listrik itu yang smooth itu kan terkoneksi sama internet ya. Jadi saya tunggu lama, sampai belasan menit ya. Saya sampai bilang, mbak, ini udah 1 jam loh mbak. Saya lapar saya ya, kondisi habis jumatan, udah mulai lapar. 1 jam kan pasti udah lapar ya. Lapar saya, mau marah saya. Akhirnya pas 1 jam lebih dikit lah, 1 jam lebih dikit,
motornya sudah bisa dijalankan, sudah mau jalan ya. Itu paling lama ya, paling lama saya proses tukar baterai paling menjengkelkan itu minggu lalu tuh, sampai 1 jam tuh. Jadi solusinya, kawan-kawan pemilik motor listrik yang masih baru ya, ketika melakukan scanning, kita masukkan baterai, kemudian kita tutup, kok buka lagi, itu jangan tutup lagi baterainya. Tutupnya itu jangan ditutup kembali. Lebih baik kita scan ulang. Kita masukkan ke pintu yang lain. Nah, itu solusinya seperti itu. Sebetulnya solusinya seperti itu. Kadang-kadang kan kita spontan aja ya. Kadang-kadang kita spontan, tidak konsentrasi ya. Ya, kadang bisa sih. Kadang kita masih bisa dapat baterai baru ya. Tapi itu nggak jamin ya. Nggak jamin. Saya setahun ini gagal scan itu ada mungkin belasan kali ya, ada belasan kali sampai 20 kali itu yang nggak langsung dapat baterai baru ya. Tapi itu tadi solusinya, scan ulang, dan jangan lupa bawa HP ya, bawa HP. Ketika melakukan scanning ini lebih baik HP yang terhubung sama aplikasi swab itu dibawa, dikarenakan kalau misalnya tidak dibawa, ketika lagi nuker itu terjadi error, kita tidak bisa menghubungi customer service. Jadi kita nggak bisa dapat baterai baru, karena baterai lama yang udah habis kita masukkan, nggak keluar baterai baru, kita nggak bawa HP. Jadi kita pulang jalan kaki gitu. Kita pulang jalan kaki untuk ngambil HP kita, karena kan kita mau menghubungi customer service. Jadi setiap kali lakukan penukaran baterai jangan lupa bawa HP, karena kita nggak pernah tahu kalau akan terjadi trouble ya. Itu solusinya. Kemudian yang nggak mengenakan lagi ya, dalam 1 tahun ini di bulan ketiga itu saya apes dapat baterai soak ya, baterai soak. Saya pakai pagi-pagi waktu saya mau ngantar anak sekolah. Mendadak baterai itu tinggal 3 km ya, 3 km ke sekolah anak saya 1 kilo, ke penukaran baterai itu 1 kilo. Jadi ke kiri itu penukaran baterai, lurus itu ke sekolah anak saya. Akhirnya saya nuker baterai dulu ya, karena kan kalau 3 kilo dipakai 1 kilo kan masih sisa 2 kilo ya. Tapi kenyataannya tidak, kawan-kawan. Motor saya pakai mau ngantar anak sekolah, anaknya 2 lagi, baru jalan setengah kilo baterainya habis ya. Baterainya habis, jadi mau nggak mau saya dorong ya. Kebetulan di jalan yang saya lewati itu ada temen ya, ada kawan. Akhirnya saya pinjam motornya kawan untuk ngantar anak sekolah ya, anak sekolah. Setelah itu saya dorong nyari ke penukaran baterai. Jadi saya bulan ketiga itu saya dorong setengah kilo untuk ke penukaran baterai ya. Tapi dalam 1 tahun ini saya sekali ya, di bulan ketiga itu saya apes kehabisan baterai. Itu saya kehabisan baterai karena saya tinggalnya di Kute. Jadi sekitaran Kute, selama saya aktivitas di Kute, Nusa Dua, Jimbaran, Denpasar, Ubud, Canggu, itu masih gampang dapat baterai, itu masih gampang. Di Dalung tuh masih ada 1. Jadi karena saya tinggalnya dan aktivitasnya cuma di Kute, Denpasar, Jimbaran, Nusa Dua, motor segitu aja. Jadi motor saya ini alhamdulillah sudah cukup sesuai dengan kebutuhan saya, selama nggak boncengan dan nanjak ya. Kalau motor listrik ini sudah saya bawa ke Uluwatu, kan jalannya itu nanjak turun, tanjakannya panjang ya. Kalau sendiri itu kuat, tapi kalau boncengan nggak kuat. Dan jangan coba-coba kalau di Bali ini tanjakan yang terjal ya, seperti Gua Gong, itu jangan kan. Nggak ada motor listrik yang
smooth ya, yang harganya itu belasan juta yang bisa ketanjak ya. Kalau yang Alfa yang harga 35 mungkin ketanjak karena mungkin kemungkinan potensi powernya itu lebih besar. Jadi itu pengalaman tidak mengenakan yang sering terjadi saat scan baterai. Kemudian pengalaman yang lain, dorong itu satu kali itu di bulan ketiga. Pecah ban itu pernah ya, bulan ke-5 pecah ban depan tuh ngenain paku, bocor dia. Tapi alhamdulillah saya tambal dengan tambal ban, dan itu alhamdulillah bisa nutup lagi kebocorannya. Untuk kendala di motor sendiri sih alhamdulillah setahun ini tidak pernah rusak ya. Alhamdulillah motor itu nggak pernah rusak. Cuman terkadang ketika kita kasih itu tahu-tahu ya, kadang-kadang itu seperti dinamonya itu, seperti mutarnya itu nggak begitu bagus ya, tahu-tahu ya gitu ya. Kalau masih awal menggunakan motor listrik itu pengaturan gas, karena tidak ada ini kan, tidak ada apa istilahnya, tidak ada tanda-tanda seperti kalau motor bensin itu kan kalau nah itu kan gasnya berarti kan tambah besar ya. Tapi kalau motor listrik kan gas kecil, gas gede kan nggak ada bunyinya, maka sendal-sendal ya. Awal-awal kita pakai motor listrik itu kita sendal-sendal. Jadi butuh adaptasi dulu ya, butuh adaptasi dulu. Dan kalau untuk perempuan itu ini latihannya cukup lama, dikarenakan perempuan itu kan refleksnya lebih buruk ya dibandingkan laki-laki ketika pengaturan gas ya. Motor saya sendiri pun ini belum dicobain sama istri saya. Saya belum sempat untuk mengajarkan istri saya menggunakan motor listrik ini, karena memang kendalanya itu di pengaturan gasnya. Lalu saya campur ya antara kelebihan dan kekurangan. Enaknya lagi motor ini kan ada pengecasan ya, ada pengecasan HP. Jadi sambil kita menghidupkan, entah cuman dihidupkan atau jalan, kita masih bisa sambil ngecas ya, ngecas, dan itu lumayan cepat ya, cepat juga pengecasannya. Itu kelebihannya. Enaknya lagi motor ini nggak perlu ganti oli ya. Jadi motor ini nggak ganti oli, dan indikator kondisi motor itu kan kebaca. Apa yang kurang, apakah di rimnya sudah los, apakah perlu servis, itu di indikator, di lampu indikator itu ada tombol, ada lampu-lampu yang memberikan indikasi motor ini bermasalah atau tidak. Motor ini waktu susah itu waktu diparkir ditanjakan ya. Misalnya kita mau pasang standar ya, pasang dongkerannya itu posisi permukaan tanah itu kok agak tinggi ya, agak tinggi atau nanjak ya. Ini motor ini gampang roboh kawan-kawan. Jadi tidak semua posisi gampang. Jadi motor ini gampang mundur dengan alasan motor ini cenderung enteng ya. Jadi waktu distandarkan itu kalau permukaan tanahnya itu menanjak, itu motor ini gampang mundur sendiri, Jadi kalau ketemu mau parkir di jalan yang nggak rata, yang cenderung nanjak, ini cari posisi senyaman mungkin ya. Walaupun posisinya nggak sama ngikutin sama motor orang lain, tapi kita bilang aja sama orang lain atau tukang parkir, ini motor ini lain, motor ini gampang roboh ketika permukaannya itu nggak rata gitu. Cerita apa lagi tentang motor ini ya? Motor ini smooth ya, smooth, lembut banget. Jadi bener sesuai dengan mereknya ya, mereknya kan smooth. Jadi waktu dipakai itu smooth banget, nggak ada getaran sama sekali. Tahu-tahu jalan aja, kayak naik sepeda, udah nggak nggoes, jalan aja, itu enak, smooth. Kalau kita lama nggak pakai motor bensin itu tuh nggak nyaman, karena pakai motor listrik smooth ini udah enteng banget, nyaman banget, nggak ada getaran. Begitu saya
pakai motor istri saya X-Ride itu ya, perasaan di tangan tuh gemeter ya, geter ya. Tadinya sih perasaan sih enggak, karena sudah terbiasa dengan nyamannya motor smooth, jadi pakai motor bensin itu rasanya getar gitu tuh. Tambahan apalagi ya, selama ini sih alhamdulillah puas sih, alhamdulillah. Paling waktu itu dari waktu saya motor saya itu kurang angin, itu nggak enaknya tuh, kelebihannya tuh motor bensin ini motor bensin ini nggak langsung habis, jadi masih menyimpan angin ya. Jadi kasih tanda ke kita nggak nyaman ya, perjalanan tuh nggak nyaman, tapi angin di ban itu masih separuh ya. Jadi ngasih kita tanda bahwa motor itu bocor ya, yaitu enaknya itu nggak habis bis. Jadi motor tuh walaupun bocor masih bisa kita pakai, masih bisa jalan, bahkan nggak nyampe habis bis. Nunggu hari besok pun masih bisa menyimpan angin sih ya, masih bisa menyimpan angin. Itu yang pengalaman yang saya rasakan pakai motor listrik ya. Demikian pengalaman saya pakai motor listrik selama 1 tahun ini. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan pada kawan-kawan. Dan satu lagi ya, saya beli motor listrik ini waktu subsidi ya, subsidi yang harusnya bayarnya itu belinya itu 18.700, tapi karena saya belinya 2024 ada subsidi 7 juta, jadi saya cukup membayar 12.700.000. Walaupun yang 7 juta itu nggak langsung dipotong sama pembelian, tapi diklaim setengah tahun kemudian. Jadi kita di awal itu beli full 19.700.000, tapi setelah setengah tahun kemudian itu dari pemerintah memberikan dana subsidi 7 juta masuk ke rekening kita ya. Demikian video tentang berbagi pengalaman penggunaan motor listrik pada kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama satu lagi, kalau beli tahun sekarang, waktu saya ambil BPKB, saya tanya sekarang kalau beli sekarang berapa ya. Untuk membeli setelah tahun 2025 ini bayarnya belinya 19.700 dengan alasan subsidinya sudah tidak berlaku. Jadi saya alhamdulillah saya beli pas lagi subsidi. Tapi kawan-kawan kalau mau beli sekarang harganya balik lagi ke normal, yaitu 19.700.